وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh Masjid Al-Falah Jongkang rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung untuk kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis ini, di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, seiring berdoa dan berharap dan senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dengan sebaik-baik penjagaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, demikian juga semua orang yang berupaya untuk meneladani apa yang beliau ajarkan hingga hari akhir nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Materi kajian kita dalam kesempatan pagi hari ini, kita akan bahas tema tentang amal-amal yang tetap awet meskipun kita telah meninggal dunia. Maka tentu satu hal yang telah kita ketahui bersama, bahasanya kita itu hidup di dunia ini sementara, ada batas waktunya, dan jika batas waktu itu tiba maka tidak ada satupun orang yang bisa mencegahnya dan menundanya meskipun hanya sekejap saja. Oleh karena itu, maka seorang yang sayang dengan dirinya dan menginginkan kebaikan untuk dirinya, dan itulah orang yang betul-betul berakal sehat, maka sejak dini akan berupaya semaksimal mungkin mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kiat penting supaya kita bersemangat untuk mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan pundi-pundi amal, adalah dengan kita sadari satu realita dan keadaan yang ada yang bisa kita saksikan di sekeliling kita, bahwasanya mati itu tidak sulit ternyata. Mati itu tidak sulit, mati itu tidak harus sakit terlebih dahulu. Sakitnya juga tidak harus sakit yang wah-wah, kanker atau apa. Tidak harus. Ternyata yang meninggal dunia pakai sakit terlebih dahulu, ya sakitnya tidak harus yang berat-berat. Dan itu pun juga tidak harus, ternyata tidak semua harus sakit dulu. Ada yang kemudian sehat walafiat, duduk nonton TV, pas nontonnya ya kok pas dangdutan, nah terus meninggal dunia. Tiba-tiba mak kelentuk, sudah tidak ada. Tapi kok pas nonton dangdutan gitu ya. Ada yang kemudian dan macam-macam yang lainnya. Ada yang tiba-tiba di kamar mandi meninggal dunia. Ada orang yang saya pingin rebahan, pingin tiduran, ternyata bablas. Dan
maka demikian juga satu realita yang kita sadari bersama, bahasanya untuk mati tidak harus tua terlebih dahulu, tidak harus tua terlebih dahulu. Banyak anak-anak muda yang sudah lebih duluan daripada yang lebih sepuh. Bahkan kita jumpai di lingkungan kita ada yang ternyata anaknya meninggal dunia terlebih dahulu, bapak ibunya masih seger waras. Maka meninggal dunia itu ternyata tidak harus tua terlebih dahulu, karena kata orang mati itu seperti buah kelapa, ada yang baru kembang sudah rontok, ada yang bluluk jatuh, ada yang cengkir jatuh, ada yang degan diambil orang, ya, ada yang kemudian agak tua baru diambil orang, ya, dan ada yang sudah tua banget di atas pohon nggak tiba-tiba, itu sudah sampai kering kerontang di atas pohon itu ya kok awet gitu, nggak jatuh-jatuh. Maka kalau kita lihat, kita merenungkan makhluk Allah, pohon kelapa itu mengingatkan kita kepada kematian. Seperti ini orang kaidah mati itu seperti ini. Ada yang baru belum lahir sudah mati, masih jadi janin. Ada yang lahir langsung mati. Ada yang maklet 1 hari 2 hari meninggal dunia. Ada yang pas lucu-lucunya 16-17 bulan baru pintar jalan, larinya lucu, itu meninggal dunia, dan seterusnya. Ada yang sudah tua sekali kok ya nggak mati-mati, sampai kemudian anak cucunya udah bosen ngopeni, ini kok ya awet timen gitu. Nah itu orang ya, itu kaidah kematian. Ternyata tidak harus nunggu tua, tidak ada syarat harus tua dulu. Di kuburan pun nggak ada tulisan hanya menerima yang sudah tua. Nah, itu lengkap. Di kuburan itu ada yang kuburan bayi, ada yang kuburan ini anak-anak, lengkap. Itu kalau kita renungkan, kita pikirkan, kita akan kemudian timbul kesadaran, mati tidak harus tua, bahkan tidak harus tua renta. Bahkan yang paling banyak mati itu usia muda. Yang pencilaan, yang kemudian aneh-aneh, yang kemudian berbahaya, kelakuannya anak muda terus mati. Sehingga ketika kita menyadari bahasanya mati itu tidak sulit, mati itu gampang, tidak harus sakit, mati itu juga tidak harus tua, mati itu seperti buah kelapa, maka kemudian ketika kita cinta dan sayang pada diri sendiri, maka kita akan menjadi orang yang semestinya semangat untuk berkarya, untuk berbuat, untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan, modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang nanti akan sedikit kita bahas, apa saja yang awet setelah kita meninggal dunia, yang bisa dipetik manfaatnya meskipun kita telah meninggal dunia. Yang pertama adalah iman dan kesalehan.
maka iman dan kesalehan itu memiliki jejak yang awet meskipun orangnya telah meninggal dunia. Jejak iman itu ada jejaknya, yang jejaknya ini memberi manfaat bagi orangnya meskipun orangnya telah meninggal dunia. Di antara bentuk jejaknya adalah orang yang beriman dan dia adalah orang yang saleh dalam iman. Artinya imannya bukan hanya iman-imanan, imannya ya iman yang tenanan, orang yang serius dalam menjadi orang yang beriman, serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan, meskipun orangnya telah meninggal dunia, mendapatkan manfaat berupa doa para malaikat dan doa orang-orang yang beriman. Di antaranya doa malaikat, Allah firmankan di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Allah katakan, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, dan para malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat sekelilingnya itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Allah, wa yastaghfiru lilladzina amanu, dan mereka mendoakan ampunan untuk semua orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Doa malaikat Allah ceritakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Allah, ilmu dan kasih sayangmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim, ya Allah, maka berikanlah ampunanmu kepada semua orang yang bertaubat, kepada semua orang yang betul-betul serius mengikuti jalanmu, maka dan jagalah mereka dari siksa neraka. Wa adghilhum jannati adnin lati wa'adtahum wa man shalah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah engkau janjikan. Demikian juga masukkanlah ke dalam surga orang tua mereka yang saleh. Demikian juga masukkanlah ke dalam surga anak cucu mereka yang saleh. Demikian juga masukkanlah ke dalam surga istri atau suami mereka yang saleh. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, ya Allah, jaga mereka dari segala keburukan, dan siapa saja yang kau jaga dari segala keburukan pada hari itu, maka dia adalah orang yang engkau sayangi. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu adalah keberuntungan yang paling besar. Maka malaikat mendoakan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang serius meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, serius jadi orang yang beriman, serius jadi orang yang rajin beribadah, maka didoakan oleh malaikat baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan di antara tadi doa malaikat, ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga, masukkanlah kemudian orang tuanya, kakek dan buyutnya, istri dan suaminya, anak dan cucunya, cicitnya dan seterusnya yang soleh-soleh. Maka ketika orang itu adalah orang yang serius dalam beragama, tenanan dalam berislam, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
tenanan dan serius cintanya sama masjid dan rumah Allah, serius dan sungguh-sungguh cintanya dengan ibadah, ya, maka didoakan oleh malaikat. Bahkan tidak main-main. Malaikat yang mendoakan adalah malaikat-malaikat pemikul ars. Yang malaikat pemikul ars itu adalah malaikat yang level elit di kalangan para malaikat, bukan malaikat biasa, namun malaikat istimewa. Maka di antara syaratnya adalah jadi orang yang serius, sungguh-sungguh dalam beribadah, yang dalam bahasa kita disebut dengan orang yang saleh, orang yang tenanan. Mendekatnya kepada Allah itu tidak nanggung, namun orang yang berusaha maksimal dan sungguh-sungguh untuk jadi orang yang baik sesuai dengan tuntunan agama kita. Dan yang didoakan, masya Allah, ya, anak keturunannya, istri dan suaminya, orang tua, kakek neneknya, buyutnya, semuanya didoakan oleh para malaikat pemikul ars ini. Demikian di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat yang ke-7 sampai ke-9. Demikian juga ketika orang itu adalah orang yang sungguh-sungguh dalam beriman, sungguh-sungguh dalam berislam, serius tenanan dalam beribadah, maka didoakan oleh, mendapatkan doanya orang-orang yang beriman yang Allah ceritakan di surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim, maka orang-orang setelah mereka itu mendoakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka doa orang yang beriman adalah mendoakan, ya Allah, berilah ampunan untuk saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia, yang mendahului kami dalam iman, yang beriman sebelum kami. Maka kita doakan orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang beriman yang sudah mendahulu kita dalam iman. Ini yang doakan, dan ini didapatkan pada, dan ini yang melakukan, membaca doa ini orang Islam sedunia. Orang Islam sedunia yang mendapatkan manfaat dari doa ini semua orang yang meninggal dunia dan orang yang dahulu dalam iman, semuanya dimanapun dia berada. Demikian juga mendapatkan doa orang-orang yang beriman ketika sholat, ketika baca bacaan tasyahud, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk kami dan semua hamba-hambamu. Yang seperti apa? As-sholihin, yang soleh, yang serius dalam bertakwa, serius dalam berislam, serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang sholat mendoakan kita ketika kita termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam bacaan tasyahud, ibadillahi salihin, hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi hambanya. Nah, ini manfaat atau jejak yang ada dikarenakan iman dan kesalehan. Jejak yang lainnya yang terlihat atau yang didapatkan karena iman dan kesalehan meskipun orangnya sudah meninggal dunia adalah Allah jaga anak keturunannya, sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi ayat yang ke
82 Allah katakan wa ammal jidaru fakana li ghulamain. Adapun tembok yang miring itu yang hampir jatuh, yang hampir roboh, kemudian Allah datangkan Nabi Khadir yang kemudian menegakkannya, maka Allah katakan fakana li ghulamain, maka rumah itu yang temboknya hampir roboh itu yang kemudian diperbaiki gratis cuma-cuma oleh Nabi Khadir, ini adalah milik 2 anak laki-laki yang yatim fil madinati, yang ada di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah itu, di bawah tembok tersebut terdapat simpanan emas. Terdapat simpanan emas milik orang tuanya, milik orang tuanya, yang nanti jika maka Allah hadirkan, Allah datangkan pertolongan gratis cuma-cuma dalam rangka untuk menyelamatkan supaya simpanan emas tadi tidak ketahuan orang-orang kampung itu, yang nanti jika ketahuan karena rumahnya roboh, ini orang kampung renovasi gotong royong bongkar, nanti ketemu simpanan emasnya, dan ini masih anak-anak kecil tidak tahu, maka Allah katakan nanti akan diambil sama mereka. Maka supaya tidak demikian, Allah datangkan pertolongannya cuma-cuma. Rumah tersebut diperbaiki gratis cuma-cuma, karena Nabi yang memperbaiki, tidak pakai bongkar pondasi, karena Nabi yang memperbaiki, nggak pakai bongkar-bongkar, cuma didorong jejek lagi. Kalau orang kampung yang memperbaiki pakai bongkar-bongkar. Kalau bongkar-bongkar, ini ada emas banyak. Nah, kenapa Allah berikan pertolongannya? Pertolongannya gratis cuma-cuma. Allah datangkan, Allah hadirkan. Jawabannya wa kana abuhuma sholihah. Karena ayah 2 anak yatim ini adalah ayah yang saleh. Ayah dari 2 anak yatim ini ayah yang saleh. Dan Allah tidak menceritakan apakah anak yatim ini saleh ataukah tidak. Kemudian anak yatim ini dijaga, duitnya dijaga sehingga tidak diambil orang, sebabnya karena bapaknya saleh, karena ayahnya adalah ayah yang saleh. Maka di antara manfaat kesalehan orang tua adalah Allah jaga anak keturunannya. Di antara bentuk Allah jaga, Allah hadirkan orang-orang yang empati dengannya, perhatian dengannya, memperhatikannya, membantunya, menolongnya, dan mereka membantu dan menolongnya dengan penuh tulus ikhlas, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah jaga harta milik 2 anak ini, warisan orang tuanya, gara-garanya, sebabnya adalah karena kesolehan orang tua. Maka ada jejak kesolehan. Jejak kesolehan orang tuanya sudah tiada, sudah meninggal dunia, jejaknya masih ada. Jejaknya masih ada, Allah jaga anak keturunannya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, yang hal yang masih akan ada jejaknya meskipun kita meninggal dunia adalah manakala kita menjadi merintis hal-hal yang baik selama hidup. Kita menjadi pionir, kita menjadi pendahulu
kita yang mengawali, kita yang memulai, kita yang merintis, dan itu adalah hal-hal yang baik. Kemudian jadi budaya dan jadi kebiasaan di masyarakat, di lingkungan kita. Maka itu satu hal yang akan tetap terus menjadi sumber pahala bagi orang yang merintisnya dan mengawalinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang dalam Islam memulai, mempelopori kebiasaan yang baik, mengawali, mempelopori kebiasaan yang baik, fa umila biha ba'dahu, dan setelah pelopor ini meninggal dunia, kebiasaan yang baik tersebut tetap dilanjutkan, maka untuknya pahala semua orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Maka misalnya merintis dan mengawali satu pengajian, yang pengajian ini ya boleh jadi dulu di awal merintis cuma 2, 3, 5, sempat mati, dihidupkan lagi, sempat kemudian terjalan terseok-seok karena berbagai hal, namun perintisnya itu gigih, karena merintis itu menangis, karena merintis itu meringis, kata orang. Merintis itu berat, lain hanya dengan sekedar melanjutkan. Namun merintis, mengawali berat. Maka akhirnya berkembang, stabil. Setelah itu yang merintis meninggal dunia. Akhirnya setelah meninggal dunia, setelahnya orang-orang setelahnya menilai bahasanya ini adalah warisan dari beliau yang patut untuk dijaga, sungguh-sungguh dipertahankan, dilestarikan. Maka generasi setelahnya menilai ini amanah dari pendahulu kita, harus dijaga, harus dikembangkan, tidak boleh berhenti, harus terus lanjut, tidak boleh mati. Masya Allah, dia meninggalkan semangat, mewariskan semangat. Akhirnya misalnya pengajian tadi terus dipertahankan, bahkan dikembangkan, bahkan semakin ramai, semakin besar manfaatnya. Maka semua orang yang mendapatkan manfaat dari pengajian tersebut itu jadi pahala bagi yang merintis, bagi yang mengawali, bagi yang mempelopori. Maka orangnya sudah meninggal dunia, namun kata Nabi, untuknya pahala semua orang yang hadir dalam pengajian itu. Pahala semua yang hadir di pengajian itu pahalanya untuk pelopornya yang mengawali, tanpa mengurangi pahala semua yang hadir sedikit pun. Namun sungguh celaka kalau kemudian sebaliknya, kok ternyata pelopor dalam kejelekan, pelopor dalam keburukan. Nabi katakan, wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, namun siapa yang mengawali, mempelopori kebiasaan yang jelek, dulu tidak ada seperti itu, tidak ada seperti itu. Gara-gara itu kemudian ada orang banyak yang ikut-ikutan. Dulu kalau acara manten nggak pakai kemudian dangdut-dangdutan,
dulu tidak pernah ada di kampung ini. Kemudian si A mantu tanggapannya dangdut koplo. Wah, setelah itu banyak yang ngikuti jejaknya. Setelah itu banyak yang ngikuti jejaknya. Wah, sampai jadi ciri khas kampung itu. Wah, kalau di kampung itu, ya, itu kalau ada mantenan, wah itu hiburannya dangdutan. Dangdutnya dangdut saru. Wah itu khas kampung A gitu ya. Nah, khas kampung A gitu. Maka jadi kebiasaan malah jadi ikon kampung. Ikon kampung ya, nanggap dangdut saru. Itu ikon kampung. Gara-gara apa kok bisa ada ikon ini? Oh, gara-gara dulu si A itu kepala desanya dulu yang ngawali. Misalnya, habis itu kemudian ditiru jadi ikon kampung. Ya, maka setiap ada tanggapan dangdutan tadi, kepala kampung, kepala desa yang dulu mengawali itu dapat dosanya. Seterusnya sampai budaya itu mati. Sampai budaya itu mati. Oh, kalau awet sampai kiamat ya sudah. Awet juga dosanya sampai kiamat. Maka Nabi katakan, siapa yang mempelopori budaya jelek, budaya jelek, fa'umila biha ba'dahu, kemudian itu tetap lestari, tetap berkelanjutan setelah yang merintis itu meninggal dunia, kutiba alaihi mislu wizriman amila biha, maka semua orang yang melakukannya itu transfer dosa untuk orang yang merintisnya. Kalau itu jadi budaya yang mengakar, jadi ikon kampung, ya, sudah mendarah daging, bahkan bukan hanya jadi darah dan daging, jadi tulang dan sumsum di kampung itu, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ya, betapa banyak dosanya. Ya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ya, tanpa mengurangi dosa-dosanya sedikit pun. Sampai ini berhenti. Maka di antara amal soleh kalau bisa menghentikan hal ini, itu di antara bentuk sisi amal solehnya, itu pertolongan luar biasa untuk perintisnya. Budaya-budaya jelek itu jangan dilanjutkan, cukup sampai di sini, jangan sampai masih dilanjutkan sama anak cucu kita. Itu bentuk ya, bakti luar biasa itu untuk mbah buyutnya, untuk leluhurnya. Itu bentuk bakti yang luar biasa, ya, bentuk kebaikan yang luar biasa, ya, bagi leluhur. Ini maka merintis menjadi perintis dalam kebaikan atau dalam merintis dalam keburukan, itu nanti akan ada jejaknya, ya, jejak yang berkelanjutan meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Ya, tinggal selama kita hidup, kita itu merintis ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik, ataukah meninggalkan tradisi budaya dan kebiasaan yang jelek. Maka ini wajib untuk kemudian menjadi bahan renungan kita bersama. Semestinya seorang muslim meninggalkan warisan kebiasaan-kebiasaan yang baik di keluarga besarnya atau di keluarga intinya, di keluarga besarnya, di lingkungan tetangganya, di masyarakat dan di kampungnya. Semakin nanti melebar kebiasaan yang baik itu, pengamalnya banyak, maka itu akan jadi pahala yang besar
bagi yang merintis dan yang mengawali. Nah, maka ini manfaat yang sangat besar dan bahaya yang sangat besar bagi orang-orang yang ditokohkan. Jadi orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat, karena beliau-beliau ini yang menciptakan budaya. Beliau-beliau ini yang menciptakan budaya. Ini boleh jadi kepala desa secara tokoh, secara struktural, kepala desa, Pak Dukuh dan seterusnya, Pak RT, itu dia bisa bikin budaya di RT-nya. Bisa bikin budaya di RT-nya. Pak Dukuh bisa bikin budaya di pedukuhannya. Pak Lurah bisa bikin budaya di kelurahannya. Maka jika ini dimanfaatkan untuk meninggalkan budaya-budaya yang positif, masya Allah pahalanya. Tapi jika kok malah digunakan untuk meninggalkan budaya-budaya negatif, maka ngeri dosanya. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain, boleh jadi meskipun tidak menjadi tokoh struktural, namun dia dipandang di masyarakat, bisa ngupiak-ngupiak, suaranya didengar, tindakannya diteladani. Kalau memberikan keteladanan, ajak-ajak untuk budaya yang baik di masyarakat, maka dulu masjidnya sepi, kemudian karena peran tokoh ini kemudian masjid jadi ramai karena yang ngajak-ngajak beliau, orang pada mendengar, akhirnya jadi budaya, masjidnya ramai, jadi ikon, jadi khas, masjid sana ramai, makmur. Siapa gara-garanya? Siapa aktor intelektualnya? Tokoh-tokoh tertentu. Nah, ini kemudian regenerasinya berjalan, masya Allah, ini akan jadi sumber pahala yang luar biasa. Kemudian demikian juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang diantara bahaya merintis hal yang jelek itu ada dalil ayatnya. Di samping ada hadis, ada dalil ayat di surat An-Nahl ayat yang ke-25. Allah ceritakan bahasanya mengawali hal yang buruk itu ada bahayanya. Allah katakan di surat An-Nahl ayat 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka para perintis budaya-budaya yang jelek dan buruk itu akan memikul dosa-dosa mereka utuh nanti pada hari kiamat, kata Allah. Lanjutan ayat, wa min auza'il ladina yudillunahum bighairi ilm, dan mereka juga akan memikul dosa orang-orang yang disesatkan oleh para tokoh-tokoh tersebut, dijerumuskan oleh para tokoh-tokoh tersebut sehingga ikut-ikutan tokohnya. Ala sa'a ma yazirun, betapa jeleknya dosa yang mereka lakukan. Maka di surat An-Nahl ayat 25 Allah menceritakan bahaya seorang itu jadi tokoh, disegani, didengar ucapannya di lingkungannya dan di masyarakatnya, kemudian dia mengajak dan mencontohkan hal yang jelek, maka dia akan mikul, kata Allah, dia akan mikul dosanya pada hari kiamat dan dosa semua orang-orang yang dia ajak dan semua orang yang mencontohnya dan meladaninya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Kemudian yang ketiga, di antara jejak kebaikan yang akan terus mengalir meskipun orang yang telah meninggal dunia, satu hadis yang insya Allah sudah akrab di telinga kita, hadis tentang ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah,
dan anak saleh yang mendoakan, yang rajin mendoakan orang tuanya, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insana inqata'a amaluhu." Jika seorang itu telah meninggal dunia, maka putus sudah kesempatannya untuk beramal, putus sudah tambahan pahala untuknya, berhenti sudah pahala-pahala untuknya, ya illa min salasatin, kecuali 3 hal atau hal-hal yang lain yang semisal. Ila min shadaqatin jariyatin, kecuali sedekah jariyah, yaitu wakaf dengan berbagai macam bentuknya. Boleh jadi ada wakaf tanah, boleh jadi wakaf bangunan, boleh jadi wakaf kendaraan, semua yang bisa diwakafkan. Apa itu? Apa syarat barang yang bisa diwakafkan? Ya, adalah barang yang bisa diambil manfaatnya dalam keadaan barang tersebut tetap utuh. Bisa diambil manfaatnya dan dia tetap utuh. Nah, maka itu bisa diwakafkan. Maka bisa jadi ada wakaf kendaraan, ada wakaf motor, ada wakaf mobil, ada wakaf buku. Maka diantara kemudian hal yang cerdas yang dilakukan oleh sebagian orang, maka melihat mubalik dan dai, kemudian cari informasi, butuh buku apa Ustaz, buku kitab apa, nanti kami siapkan, nanti kemudian itu jadi materi ajarnya, buku untuk ngajar, maka itu juga ada di antara bentuk wakaf. Dan ada yang dikenal di tempat kita dengan istilah wakaf produktif. Wakaf produktif itu boleh jadi bentuknya sawah dan tetap sebagai sawah, namun ini diwakafkan. Nanti hasil panennya, berasnya untuk siapa? Untuk kemudian dibagikan dengan semua orang miskin di kampung ini, atau untuk kebutuhan beras panti asuhan A, atau untuk bentuk yang lainnya. Maka ini wakaf produktif. Kemudian boleh jadi wakaf produktif bentuknya toko, tetap jadi toko, dikelola secara bagus, nanti kemudian hasilnya sebagiannya untuk pengelola, wajarnya pengelola, kemudian nanti sisa keuntungannya tergantung ikrar, tergantung ikrar dari pewakaf. Ini nanti untuk siapa, untuk siapa. Maka di antara contoh wakaf produktif, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah pernah ke Mekah, maka ada, tentu kita tahu ada tower Zam-Zam. Di bawah tower Zam-Zam itu ada banyak hotel. Di tower Zam-Zam itu ada 11 hotel, dan itu dibangun oleh anak-anaknya Malik Abdul Aziz. Raja Saudi sekarang masih anaknya Malik Abdul Aziz. Raja Salman bin Abdul Aziz, sebelumnya Abdullah bin Abdul Aziz, sebelumnya Fahad bin Abdul Aziz, dibangun sama anak-anaknya Raja Abdul Aziz. Kemudian sama anak-anaknya ini dinyatakan bahwasanya ini adalah diniatkan wakaf sebagai wakaf untuk ayahnya Malik Abdul Aziz. Maka hasil keuntungan dari 11
hotel tadi tidak untuk komisaris, tidak untuk owner, namun untuk wakaf Malik Abdul Aziz untuk biaya di Masjid Haramain. Jadi wakaf Malik Abdul Aziz untuk semua keperluan pengelolaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nanti duitnya untuk itu, dan itu dari anak. Nah, anaknya bikin wakaf produktif. Wakaf produktifnya bentuknya hotel. Kemudian diikrarkan keuntungan hotel untuk biaya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Maka bisa. Kemudian wakaf toko, wakaf supermarket, wakaf bengkel atau yang lain. Kemudian ini dikelola secara profesional, kemudian ikrar pewakaf ini untuk semua biaya Masjid Al-Falah Jungkang. Masjid Al-Falah Jungkang tidak perlu pasang kotak infak. Nah, kenapa? Listriknya, biayanya, macam-macamnya semuanya diambilkan dari situ, dari keuntungan dari toko tersebut. Maka ini juga pahala jariyah. Ini juga pahala jariyah yang masya Allah nilainya luar biasa nilainya. Bisa kemudian mengcover satu wakaf bisa mengcover kebutuhan total masjid, dari listrik, dari biaya orang-orang yang perlu digaji untuk keperluan masjid, untuk kebersihan masjid, untuk renovasi masjid, untuk macam-macamnya, kegiatan-kegiatan masjid. Itu luar biasa. Dan kekuatan ekonomi umat Islam itu di wakafnya, bukan di zakatnya, karena zakat itu kecil, 2,5% setahun sekali, 2,5% setahun sekali. Tapi kalau kekuatan wakaf itu dikembangkan, maka boleh jadi bukan tidak setahun sekali. Kekuatan wakaf produktif itu dikembangkan, maka bisa sebulan, bisa per tiap bulan, bisa per 3 bulan ada untuk keperluan yang mendukung Islam dan dakwah Islam di satu tempat, satu kampung dan satu negeri. Kemudian Nabi SAW menyampaikan ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang tetap kemudian diambil manfaatnya meskipun yang mengajarkannya sudah meninggal dunia. Dan ilmu ini tidak harus muluk-muluk. Ngajarkan iqra itu bagian dari hadis ini. Yang ngajarkan abatafa itu bagian dari hadis ini. Kemudian awaladin sholihin yada'ulahu, dan anak soleh yang rajin mendoakannya. Dan mencetak anak soleh itu di zaman ini tambah makin berat, karena tantangannya makin banyak, karena godaannya untuk tidak jadi orang soleh itu tambah banyak, untuk jauh dari anak soleh itu tambah banyak. Dan yang kemudian memfasilitasi untuk tidak jadi anak soleh malah orang tuanya, malah orang tuanya sendiri, orang tuanya yang ngasih fasilitas jajet, anaknya sibuk dengan jajet, akhirnya rusak gara-gara jajet. Siapa yang rusak? Bapaknya sendiri ternyata. Siapa yang rusak? Ternyata ibunya sendiri, dikarenakan bapak dan ibunya punya prinsip yang penting anak menang, yang penting anak anteng. Ini bahaya ini tidak, ini bahaya. Kalau prinsip orang tua sepenting menang anteng, ternyata tontonannya tidak karuan, tontonannya tidak karuan. Secara lahiriah, secara teori pengen jadi anak soleh, nun gara-gara punya prinsip hidup sepenting anak
menang anteng, malah yang tercetak, yang dicetak sama orang tuanya itu bukan anak soleh, namun kebalikannya. Kebalikan anak soleh itu di bahasa Arab anak toleh. Toleh itu toleh itu kebalikannya soleh. Cuma bedanya sod sama tok. Bedanya sod sama tok, anak soleh ataukah anak toleh. Ini maka dan semestinya dan sempurna kalau anak soleh itu anak soleh karena cetakan orang tuanya, itu yang kemudian pahala jariahnya itu mengalir sempurna. Sebagian orang tua itu menemukan anak soleh. Nah, ini ada tidak sedikit orang tua itu menemukan anak soleh. Artinya dia itu nggak ngurusi anaknya, nggak didik, yuk dolan sakarmu dolan le, sekolah pilih-pilih kue dhewe, pilih sekolah neng ndi. Arep neng masjid apa neng cakok, neng gardu apa neng arep pengajian apa mancing apa terserah. Nggak ngurus orang tuanya itu nggak ngurus. Bapaknya sibuk dengan pekerjaannya, ibu sibuk dengan karirnya, sibuk semua. Pokoknya anak mangan sehat wis. Akhirnya kok anaknya kok kebetulan kok kemudian berteman dengan anak yang baik. Akhirnya tanpa disadari orang tuanya kok tercetak jadi anak soleh. Maka ini anak soleh bukan cetakan orang tua, namun anak soleh nemu orang tuanya itu karena nggak ngurus. Banyak orang tua tidak siap jadi orang tua, banyak ayah tidak siap jadi ayah, banyak ibu tidak siap jadi ibu. Akhirnya tidak ada yang namanya perhatiannya, cuma lahiriah saja, sehat, mangan warak, sudah itu. Ini kemudian isinya apa? Yang penting sore adus, cuma mandinya saja yang diurus. Mau TPA, mau sobo tekan ngendi ya nggak diurus. Namun kok ternyata pilih TPA. Ini namanya nemu anak soleh. Ini ya alhamdulillah dapat manfaat doanya, tapi tidak dapat manfaat amalnya. Dapat manfaat doanya, tidak dapat manfaat amalnya. Kalau anak soleh itu cetakan orang tua, dia sholat duha otomatis ada pahala untuk orang tuanya. Orang tuanya yang ngajari sholat duha, dia ngaji Al-Quran, otomatis auto langsung jadi transfer pahala untuk orang tuanya. Kenapa? Karena yang ngajari baca Al-Quran orang tuanya, yang ngajari Iqra jilid 1 itu orang tuanya, yang mulai dia bisa bata itu orang tuanya, gurunya cuma ngancarin, maka ada pahala untuk orang tuanya, atau minimal orang tuanya memotivasi,
orang tuanya ngupiak-ngupiak, nggak bisa ngajari baca Quran, namun ngupiak-ngupiak. TPA loh, jolali loh, wajib TPA. Nah, itu nanti baca Quran otomatis jadi pahala bagi orang tuanya. Sholat otomatis jadi pahala untuk orang tuanya. Puasa otomatis jadi pahala untuk orang tuanya. Ya, kenapa? Karena orang tuanya yang mengenalkan puasa Ramadan, yang latih puasa Ramadan, yang bangunkan sahur untuk puasa. Tapi kalau nemu anak soleh, arep poso karepmu, kok ternyata pasang beker sendiri, alarm sendiri, bangun sahur sendiri, puasa, sopo semulang, guru TPA. Nanti puasanya untuk guru TPA-nya. Cuma orang tua dapat, karena jadi anak soleh rajin berdoa untuk orang tuanya, dapat doanya, tapi tidak dapat amalnya. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita kaji dan bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian, meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan semangat kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul beriman dan pribadi-pribadi yang semangat untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa aruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tanya jawab enggak Pak Imam? Betul apa-apa. Demikian. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.